Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Ayu Karisa, kelas General Business Environment 74C dengan dosen pengampu Bapak Profesor Jogiarto Hartono. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Soltius Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. PT Soltius Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa khususnya solusi IT. Keahlian dari PT Soltius Indonesia sendiri yaitu pada implementasi layanan end-to-end seperti ERP, CRM, dan sebagainya. PT Soltius Indonesia melayani dan memilih solusi yang spesifik untuk kebutuhan klien sesuai dengan industri masing-masing. Ialah yang membuat PT Soltius berbeda dengan perusahaan IT lainnya. PT Soltius juga sudah memiliki berbagai macam sertifikasi seperti Gold Certified SAP Channel Partner and Value Added Reseller and bersertifikat SAP Value Added Reseller Support Center dan sebagainya. Jadi langsung saja pada inti dari pokok bahasan kita ini yaitu analisis aspek lingkungan eksternal. Saya membagi dua menjadi lingkungan yang berpengaruh langsung dan tidak berpengaruh langsung. Pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang berpengaruh langsung terhadap profitabilitas PT Soltius Indonesia. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai lingkup ekonomi. Di dalam aspek ekonomi akan dibahas dari segi ekonomi makro, di mana akan ada banyak faktor yang mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha seperti inflasi, bencana, ekspor, impor, dan sebagainya. Kemudian di dalam isu pada aspek ekonomi ini, jika kita lihat dari data statistik Badan Pusat Statistik tahun 2019, Indeks Tendensi Bisnis atau ITB menunjukkan peningkatan meskipun tidak disertai dengan optimisme pelaku bisnis. Tetapi untuk tahun 2020 diperkirakan akan menurun. Hal ini disebabkan karena seperti yang sudah kita ketahui beberapa bulan terakhir dunia sedang menghadapi krisis akibat COVID-19 dan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani memproyeksikan kemungkinan pada tahun 2020 perekonomian di Indonesia akan mengalami penurunan bahkan bisa mencapai angka minus 0,4%. Peluang dari adanya isu pandemik ini, jika kita lihat konsumen dari PT Soltius sendiri yaitu B2B. Sehingga seharusnya PT Soltius dapat tetap bertahan karena pastilah sudah ada kontrak di antara perusahaan yang menggunakan layanannya. Yang dapat dilakukan Soltius saat ini yaitu bagaimana mempertahankan mitra-mitranya agar tetap menggunakan layanan yang diberikan oleh PT Soltius. Peluang lain, apabila pandemik ini usai dan sektor bisnis ini akan mulai bangkit kembali, maka layanan yang diberikan PT Soltius akan dibutuhkan kembali oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dari saat perusahaan-perusahaan sudah mulai aktivitas dengan normal dan UMKM mulai bermunculan kembali, maka masa depan PT Soltius semakin terlihat cerah karena semakin banyak perusahaan atau UMKM yang berdiri, semakin banyak pula target konsumen yang dibidik. Ancaman dari adanya pandemik ini yaitu sebenarnya karena PT Soltius ini bergantung dengan lancarnya kegiatan perusahaan lain, maka akan sangat berbahaya ketika perusahaan yang bersangkutan harus memberhentikan proses bisnisnya. Hal ini seperti efek domino dan akan terus berimbas dan berputar. Ketika perekonomian dunia mengalami krisis, perusahaan-perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya hingga akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Apabila salah satu mitra mengalami kebangkrutan, hal ini akan membuat menurunnya arus kas yang diterima oleh PT Soltius itu sendiri. Implikasi dari ini adalah PT Soltius dapat menerapkan kontrak dengan sistem penalti. Meskipun perusahaan yang memberhentikan kontrak dapat membayarkan sebuah penalti, sebenarnya ini juga tidak dapat dipungkiri akan tetap berimbas kepada PT Soltius ini sendiri karena apabila sudah tidak ada kerjasama lagi, otomatis konsumen dari PT Soltius mengalami penurunan dan arus kas juga akan mengalami penurunan. Kemudian, PT Soltius dapat melakukan program-program khusus untuk mitranya seperti pembelian layanan dengan sistem bundling atau memberikan diskon dan mengandalkan economic of scale. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan layanan yang sama, maka biaya yang dikeluarkan dapat ditekan oleh PT Soltius. Kemudian, yang selanjutnya yaitu aspek hukum domestik. Untuk menciptakan bisnis yang long term, Indonesia banyak mengatur dengan undang-undang agar tercipta iklim yang kondusif. Salah satu untuk perwujudannya yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE yang diharapkan dapat melindungi baik pelaku bisnis maupun konsumennya. Isu dari aspek hukum bisnis domestik ini
mungkin akan muncul pada kegiatan pembajakan atau hacker. Bahkan belum lama ini website Kementerian Dalam Negeri terkena hack. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih lemah dalam menangani kasus keamanan dan dalam mengakses teknologi informasi. Kemudian, peluang yang dapat kita ambil dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai informasi transaksi elektronik, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sudah mulai terbuka terhadap bisnis yang bergerak di bidang IT. Nah, ancaman yang mungkin akan muncul ketika pemerintah sudah mengizinkan usaha yang berbasis layanan IT beroperasi, hal ini juga dapat menandakan munculnya pesaing baru di bisnis ini. Selain itu, kendornya perlakuan hukum atas pembajakan juga dapat dijadikan ancaman. Ini bisa terjadi jika tidak sengaja terjadi proses hack dan pada salah satu sistem layanannya apabila PT Soltius tidak dapat segera mengatasi akan menghilangkan kepercayaan mitra dan dengan mudah akan berpaling ke perusahaan lain. Implikasi dari ini, sebaiknya PT Soltius membangun sistem keamanan yang kuat, kemudian juga memberikan program asuransi kepada mitra agar apabila sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, PT Soltius dapat langsung mempertanggungjawabkannya, sehingga perusahaan mitra dapat merasa aman dan puas bekerja sama dengan PT Soltius Indonesia. Kemudian selanjutnya, aspek lingkungan sosial budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam perbedaan seperti suku, agama, ras, dan sebagainya. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap nilai, kebiasaan, sistem kepercayaan, dan perilaku sosial masyarakat. Isu dari aspek sosial budaya sendiri, satunya Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat adaptasi serta mobilitas yang tinggi. Jika kita lihat masyarakatnya akan sangat mudah mengadaptasi budaya dari luar. Nah, dari itu kita bisa mengambil peluang bahwa masyarakat bisa dengan mudah menerima suatu hal yang baru dan berbau teknologi. Maka hadirnya PT Soltius dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Mereka mampu melihat manfaat yang dihadirkan oleh PT Soltius. Hal ini membuat PT Soltius tidak terlalu banyak membuang uang untuk melakukan edukasi pasar. Dengan begitu, efektivitas dan efisiensi biaya dapat dicapai. Salah satu ancaman yang akan dihadapi adalah kendala akses dan jaringan. PT Soltius yang inti dari bisnisnya adalah pelayanan IT menjadi lebih beresiko karena kondisi medan yang ekstrim. Belum lagi masyarakat yang masih berada di pelosok atau masyarakat yang berada di pedesaan akan susah mengedukasi terkait layanan IT. Implikasinya, mungkin PT Soltius dapat melakukan CSR yang salah satunya dengan membantu membangun tower baik untuk listrik maupun jaringan, sehingga layanan ini bisa dirasakan oleh UMKM atau perusahaan di seluruh Indonesia manfaatnya. Selanjutnya yaitu aspek pemerintah. Tahun 2019, Indonesia sedang dihebohkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Di samping itu, jika kita berbicara dengan teknologi, kepemimpinan Presiden Jokowi, bisnis-bisnis yang berbasis teknologi sedang digalakkan. Bahkan banyak bisnis yang mengotomatisasikan agar dapat memberikan manfaat dan impact yang lebih besar. Kompetisi yang berkaitan dengan digital startup pun mulai banyak digalakkan baik di skala masyarakat maupun di universitas. Dengan itu akan menghadirkan peluang dengan pindahnya ibu kota Indonesia ke Kalimantan yang luas wilayahnya lebih berkali-kali lipat lebih luas dari wilayah Pulau Jawa, ini memungkinkan semakin banyak pula perusahaan yang akan dibangun. Hal ini dapat memberikan peluang bagi PT Soltius karena secara tidak langsung market share perusahaan ini menjadi semakin bertambah. Semakin banyak bisnis baru yang bermunculan, semakin banyak peluangnya mendapatkan mitra baru. Ancamannya sendiri, semakin banyak perusahaan yang merasakan manfaat dan jasa yang berbasis IT, ditambah lagi makin besarnya pasar yang akan dilayani secara tidak langsung akan menjadikan industri ini terlihat menarik. Hal ini pasti akan dimanfaatkan para pebisnis untuk memperoleh keuntungan dengan mendirikan bisnis serupa. Terlebih saat ini pemerintah sangat mendukung segala hal yang berbau teknologi untuk mendorong produktivitas perusahaan dan yang pengaruhnya pada peningkatan perekonomian negara. Pasti kedepannya akan muncul banyak pesaing baru. Jika kita berbicara terkait aspek politik, tentu saja ini tidak dapat lepas dari kebijakan para pemangku kepentingan yang banyak menuai pro dan kontra. Terlebih di era yang digadang-gadang akan menjadi krisis terburuk sepanjang sejarah. Kebijakan tersebut dirasa tidak rasional dan menyebabkan ketidakstabilan perpolitikan di Indonesia. Jika kita melihat isu dari aspek politik ini, ada kebijakan ekstrim yang harus pembatasan sosial berskala besar. Para karyawan dihimbau untuk bekerja dari rumah atau WFH dan para siswa dihimbau untuk rumah atau SFH. Peluang adanya kebijakan tersebut karena perusahaan yang disasar PT Soltius adalah pasar dalam negeri, maka konsumsi produk
sangat dipengaruhi oleh isu politik. Jika kita bermain dengan logika, PT Soltius merupakan perusahaan penyedia layanan teknologi di mana dengan adanya kebijakan WFH, perusahaan dapat menggunakan jasa dari Soltius untuk mengontrol aktivitas bisnisnya dari rumah. Sehingga di masa-masa sekarang ini, Soltius dapat menawarkan solusi IT bagi perusahaan yang masih tetap beroperasi secara virtual. Ancaman dari sisi ini, apabila keadaan perekonomian semakin memburuk dan prediksi dari Menteri Keuangan benar, perekonomian anjlok hingga minus 0,4%, dimungkinkan akan terjadi krisis. Di saat seperti ini, daripada menginvestasikan pada perusahaan teknologi untuk mengawasi proses bisnisnya, perusahaan pasti lebih memilih untuk menyimpan cadangan kasnya untuk menghindari adanya kebangkrutan. Implikasi dari kasus ini, seharusnya PT Soltius merumuskan kontrak yang didesain dapat memberikan keuntungan pada perusahaan dalam kondisi apapun, mencantumkan secara detail segala skenario kondisi yang mungkin dapat terjadi. Kemudian PT Soltius juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan mitranya, sehingga apabila berada di kondisi yang buruk seperti ini, mitranya tidak akan mengambil kebijakan yang dapat merugikan pihak Soltius. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu lingkungan informasi dan teknologi. Pengertian dari teknologi informasi sendiri adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Isu pada aspek teknologi yaitu banyaknya masyarakat yang masih gagap akan teknologi dan menganggap teknologi bukanlah suatu solusi tetapi suatu masalah. Banyak orang yang terdistraksi karena adanya perkembangan teknologi ini. Nah, implikasi dari ancaman tersebut, sebaiknya PT Soltius merumuskan kontrak yang didesain dapat memberikan keuntungan pada perusahaan di dalam kondisi apapun, mencantumkan segala detail skenario kondisi yang mungkin dapat terjadi. Kemudian PT Soltius juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan mitranya, sehingga apabila sedang berada di kondisi buruk seperti ini, mitranya tidak akan mengambil kebijakan yang dapat merugikan pihak Soltius. Aspek yang terakhir yaitu aspek informasi dan teknologi. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Isu pada aspek teknologi sendiri, banyaknya masyarakat yang masih gagap akan teknologi dan menganggap teknologi bukanlah suatu solusi tetapi suatu masalah. Peluang dari aspek informasi dan teknologi sendiri yaitu dengan adanya teknologi jelas membuat PT Soltius Indonesia hadir dan mengisi kancah perindustrian di dunia ini. Inovasi-inovasi yang terus terjadi menjadikan peluang bagi PT Soltius untuk memberikan pelayanan yang selalu up to date dan tepat guna. Ancaman tersendiri yaitu jaringan di Indonesia yang masih belum stabil dan masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu jelas menjadi ancaman. Karena adanya kendala akses membuat PT Soltius tidak dapat melayani perusahaan hingga UMKM yang lokasinya tidak dapat dijangkau oleh internet. Implikasinya, sebaiknya apabila PT Soltius menjalankan program CSR, sebaiknya dengan melakukan edukasi pasar terkait teknologi, pembangunan tower yang menghasilkan jaringan internet sehingga dapat layanannya diakses di mana saja dan kapan saja oleh banyak unit usaha, tidak hanya perusahaan besar tetapi UMKM dan perusahaan-perusahaan kecil di seluruh pelosok Indonesia dapat mengakses layanan ini. Oke, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa aspek saja yang mempengaruhi profitabilitas PT Soltius secara langsung, seperti aspek lingkungan ekonomi, kemudian hukum domestik, sosial budaya, pemerintah, politik, dan informasi teknologi. Sedangkan pada aspek lingkungan alam, hukum internasional, dan demografi tidak berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas dari PT Soltius Indonesia. Peluang yang dapat diambil dari perluasan, salah satunya yaitu perluasan pasar internasional. Seperti yang kita ketahui, PT Soltius ini masih terkonsentrasi di Indonesia saja, padahal sebenarnya PT Soltius dengan adanya misalkan hubungan internasional Indonesia dapat melakukan perluasan bisnisnya, ekspansi bisnisnya. Contohnya saja ke Malaysia atau ke Brunei atau ke Singapura, di negara-negara yang masih melekat dengan Indonesia. Kemudian peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta inovasi yang terus-menerus juga dianjurkan untuk terus dilakukan PT Soltius, karena mengingat dimungkinkan banyaknya pesaing di industri yang sama akan membuat PT Soltius ini terguncang apabila tidak memiliki inovasi-inovasi yang lebih
maju dibandingkan mereka, karena diprediksi ketika COVID-19 ini selesai akan banyak perusahaan-perusahaan yang muncul, akan banyak UMKM baru yang muncul, dan disinilah salah satu ladang bagi PT Soltius karena fokus bisnisnya yaitu B2B. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.